Begitu merdeka, Aceh minta daerah istimewa. Kami dari dulu, dari tahun 1500-an, kami sudah punya kerajaan besar. Dan kami sudah punya syariat Islam. Ulama kami yang terkenal 430 tahun yang lalu, Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Fansur itu Baros, karena Baros waktu itu memang wilayah kekuasaan Aceh. Beliau orang Singkil, Syekh Abdul Rahman As-Singkil. Beliau menulis Quran dengan tangan beliau sendiri, hafiz Quran 30 juz. Dan beliau menulis tafsir Baitawi bahasa Melayu, dicetak di Mesir. Besar, 430 tahun usianya, dan saya punya satu. Kita punya mufti kerajaan Aceh zaman Iskandar Muda, namanya Hasanji Ali Hasanji Ar-Raniri. Beliau mengarang kitab Taman Raja-Raja Bustanus Salatin, nama-nama raja Aceh ratusan tahun. Kemudian beliau menulis kitab Fikih Syafi'i, judulnya Shiratal Mustaqim. Beliau 18 tahun jadi mufti di sini. Kemudian wafat Sultan Iskandar Muda, beliau pulang ke negerinya di India, di Ranir, Gujarat. Saya mau bawa gubernur dan wali kota nanti satu hari kita cari itu kuburnya. Itu mufti kita, Pak. Berkubur di Gujarat, Pak. Tidak ada yang urus kuburannya kecuali kita. Saudara-saudara yang mulia, Aceh diberi keistimewaan oleh Bung Karno, daerah istimewa Aceh, istimewa agama. Dan daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa kebudayaan Jawa. Gubernur Yogyakarta itu wajib Sultan Jogja seumur hidup sampai hari kiamat. Tapi ternyata tidak terjadi. Yang jadi gubernur orang lain. Aceh tidak terjadi, syariat Islam tidak diakui. Orang tua kita Tengku Daud sempat melawan Bung Karno. Ingat, kita tidak memberontak lawan Republik Indonesia. Kita melawan Bung Karno, kenapa? Minta janji daerah istimewa Aceh itu berikan. Tidak diberi. Aku sudah pernah jumpa dengan orang-orang tua kami bilang, termasuk Sultan Siak, Sri Indrapura, ketemu dengan beliau. Sultan Deli, ketemu. Dia bilang apa? Kami bukan merontak lawan negara Indonesia. Darul Islam garis miring tentara Islam Indonesia. Kami tetap bawa nama Indonesia. Kami hanya minta syariat Islam yang dijanjikan itu kasih sama kami. Maka Bung Karno tidak menghukum mati Tengku Daud Berkah, sebab beliau tidak salah, kita tidak salah. Bertahun-tahun kita minta itu. Mana daerah istimewa? Tidak diberi. Terakhir Bapak Yusuf Kala dengan Fakhrul Razi, Mayor Jenderal Fakhrul Razi, naik mobil pasir masuk ke hutan sana, jumpa panglima gerakan Aceh Merdeka. Terkejut mereka lihat Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala, saya Yusuf Kala. Dengan Fakhrul Razi, mari kita damai saja. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Ngapain kita perang? Kami minta syariat Islam, itu bisa dibicarakan. Bisa bicarakan di Helsinki, putuslah bahwa Islam, syariat Islam berlaku di Aceh. Aman damai kok, kita orang NKRI semua, betul gak? Betul. Betul, kita dicinta NKRI semua, betul. Kita minta syariat Islam. Apakah provinsi yang lain bagaimana? Kita provinsi yang lain tidak dijanjikan daerah khusus, daerah istimewa, tidak. Tapi seluruh orang Indonesia boleh menjalankan syariat Islam 100%. Ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada keputusan kebijaksanaan negara, keputusan kebijaksanaan mulai pemerintahan desa sampai pusat. Tidak boleh ada keputusan organisasi massa Islam. Tidak boleh ada kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melawan agama. Sebab negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada rumah pelacuran di Indonesia. Rumah pelacuran yang resmi wali kota potong pita nggak ada, betul? Ada nggak? Nggak ada. Rumah perjudian resmi wali kota potong pita ada nggak? Nggak ada, karena melawan agama, betul? Betul? Tidak ada. Pabrik
minuman keras, potong pita diresmikan gubernur, nggak ada. Sebab itu dilarang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Dan kita orang Islam yang paling konsekuen untuk menjaga pasal 29 ayat 1 berketuhanan Esa. Kita paling konsekuen orang Islam. Buktinya, tidak ada kalau kedapatan pabrik minuman keras diperiksa polisi pemiliknya Haji Zainuddin. Ada nggak? Rumah pelacuran pemiliknya Bejo Fakhruddin. Ada? Ada? Nah, kalau diperiksa paling pemiliknya hanya hanya. Kita yang paling konsisten, Pak. Makanya tolong jangan dicurigailah kami para ulama. Dibelah dada kita ini merah Pancasila isinya. Belah ini jatuh Undang-Undang Dasar 45 isinya. Karena Pancasila dan Undang Dasar 45 diramu oleh para ulama, bukan orang-orang bodoh. Lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan ajaran agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Negara menjamin orang Hindu yang kurang dari 1% untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan agama Hindu 100%. Dituangkan di Undang-Undang Pendidikan pasal 12A. Tiap-tiap anak didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang diasuhnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Meskipun ada satu fraksi walk out menolak undang-undang itu, tapi itu sudah jadi undang-undang. Anak Hindu yang tinggal di Banda Aceh wajib belajar bahasa agama Hindu, diajarkan oleh guru agama Hindu. Orang Aceh yang tinggal di NTT, Kupang, dia berhak belajar agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam demi Undang-Undang nomor 20 pasal 2. Dibikin orang Bali yang tidak sampai 1% itu perda peraturan daerah di Bali, mereka di sana 85%. 14%-nya orang Islam, 1% campur-campur. Mereka tulis apa? Hari Raya Nyepi demi menghormati orang-orang Bali yang ada di sana, Hindu Bali, dilarang menghidupkan listrik, api dan lain-lain selama sehari semalam. Airport internasional ditutup sehari. Belum ada di dunia ini airport internasional ditutup, Pak, kecuali di Bali. Di India saja yang 90% Islam, airport tidak ditutup. Betul? Indonesia mengizinkannya. Kita yang 90% se-Indonesia tidak ribut. 15% atau 14% orang Islam di Bali mengatakan lakum dinukum waliyadin. Silakan bikin. Jatuh sekali 2 tahun yang lalu. Perayaan Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat. Ulama-ulama Bali bertanya kepada MUI, bagaimana Pak, ini hari Jumat kita mau azan saja, tidak usah pakai mikrofon. Loh, kita mau khutbah saja, nggak usah pakai mikrofon. Jalan itu. Azan nggak pakai mic. Kenapa? Karena kita diajari Allah dan Rasulnya. Lakum dinukum waliyadin. Dia banyak kita hormati. Ini sudah jalan ini syariat agama ini pasal 29 ayat 2. Kita nggak ribut. Kok giliran orang Islam mau menjalankan agamanya kok dicurigai? Ada perempuan pakai cadar, itu harus dibina. Pakai cadar harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek gelar hajah. Umur 63 tahun masih rok pendek, kucing aja buang muka. Itu yang perlu dibina tuh. Karena cadar ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, diakui oleh tafsir pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Agama membuat tafsir Kementerian Agama 12 jilid, dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Salah satu pentashihnya itu, mufassirnya itu abang sepuruan saya, Profesor Dr. Said Akil Munawar. Bukan Said Akil Siraj, bukan. Said Akil Munawar, mantan Menteri Agama yang hafiz Quran 30 juz, tamatan di Mekah juga. Beliau adalah satu-satunya yang hidup. Yang lain sudah wafat, Said Asiri segala macam sudah wafat. Tinggal abang anda Said
Aqil Munawar yang hidup, yang buat tafsir itu, termasuk Tengku Ali Hasbi, bukan Tengku Hasbi As-Siddiqi, tokoh Aceh, Tengku Hasbi As-Siddiqi termasuk, tapi sudah wafat semua kecuali Said Aqil Munawar saja yang masih hidup. Di situ dikatakan jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar, dapat menutup kepala, wajah dan dada. Menutup kepala, wajah dan dada. Kalau menutup wajah apa namanya? Cadar. Kerudung, surah An-Nur 31, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, perempuan boleh pakai kerudung illa ma dhahara minha, kecuali wajah dan telapak tangan boleh nampak. Ini khilafiyah. Imam Nawawi bilang wajah bukan aurat, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan wajah aurat. Tapi ada dalam Quran dan ada dalam tafsir, diyakini dan boleh diamalkan, dijamin negara pasal 29 ayat 2, dan pemerintah mengeluarkan uang APBN untuk mencetak Quran dan terjemahan Quran di Indonesia, mengakui adanya cadar. Pakai kerudung harus dijulurkan ke dada, ana juyubihim sampai dada. Tiba-tiba kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan menteri, seluruh pegawai negeri Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab harus dimasukkan ke dalam baju. Macam kura-kura lah. Kita protes, saya kawan-kawan nulis protes. Walaupun orang itu bilang nyinyir, Ustaz nyinyir, kita harus adem. Kalau salah kita boleh protes, betul. Dijamin pasal 28 di kemerdekaan mengeluarkan nyinyir. Harus adem, sejuk. Kalau mau sejuk, masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45 kita protes, betul nggak? Betul. Akhirnya peraturan itu dicabut dalam waktu singkat. Jadi macam kepala kura-kura lah, baru keluar masuk lagi. Itu pentingnya ulama membela agama, paham? Kalau kami mau menjilat, apa susahnya menjilat? Dan pikir gak pandai kami menjilat? Habib Rizik, saya, Haikal Hasan, Yusuf Mansur, siapa? Arifin Ilham, semua itu gak pandai kalian pikir kami menjilat? Ligat kali pun, Ustaz Abdul Somad, ligat kali pun kami kalau mau menjilat. Untuk apa menjilat? Begitu pun dituduh itu, Tengku Zulkarnain penjilat. Kalau mau jilat ngapain yang belum menang, ya enggak? Jilat yang sudah berkuasa lah, ya enggak? Minimal duta besar, ya enggak? Paling tidak anggota BPIP lah. Kita ini menyuarakan kebenaran yang dijamin oleh negara sendiri, pasal 29 ayat 2. Di mana radikalnya? Alhamdulillah Aceh duluan dari kami. Aceh disebut lagi syariat Islam. Kita tidak sebut pun tak usah, karena kita dijamin menjalankan syariat agama masing. Maka saya tak mau pindah, Pak. Ketika saya jadi dosen muda, ada pertukaran kapal ASEAN membawa mahasiswa-mahasiswa di ASEAN. 2 dikirim ke rumah saya, 1 anak Malaysia, 1 anak Brunei. 3 hari nginap rumah saya, dibawa jalan-jalan lah ke Istana Maimun kemana dengan saya bawa ibu dan bapak saya sama adik-adik saya, mereka tidur sekamar. Berapa bulan kemudian yang dari Brunei tulis surat kepada Kakanda Tengku Zulkarnain, harap pindah ke Brunei menjadi dosen di Universitas Brunei. Paman, maksudnya Sultan Bolkiah, pamannya sudah setuju. Saya bilang sama bapak saya, macam mana ini? Pergi kau sana, jadi orang besar, jadi orang kaya kau. Ibu saya bilang, nah, mau kau kawin sama anak itu? Apa urusannya kawin? Kalau dia udah tulis surat berarti dia cinta lah sama kau, bodoh kau. Kalau gitu nggak jadi, saya nggak mau saya. Cinta saya sama Indonesia, sebab Indonesia ini memang unik. Bukan menyebut negara Islam, tapi Islam boleh jalan 100%. Tidak menyebut negara agama, tapi Hindu boleh jalan 100%. Kristen boleh jalankan agamanya 100%. Dan Allah mengajarkan 15 abad yang lalu ucapan yang pendek tapi ringkas, lakum dinukum waliyadin. InsyaAllah bisa paham ya? Kita orang
Aceh dari dulu itu memang sudah bersyariat Islam. Dari zaman sahabat Nabi sudah datang sahabat Nabi kemari. Anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu digelar Syekh Rukunuddin, dakwah ke Aceh. Wafatnya di Pansur. Kenapa sih di Pansur? Karena pelabuhan se-Sumatera Utara ini satu-satunya sejak zaman Fir'aun adalah yang ada di Baros itu, pelabuhan Pansur. Dari situlah Fir'aun mengambil kapur Baros untuk memumi raja-rajanya dan mengambil emas. Pulau yang terkenal penuh dengan emas disebut Swarna Dwipa, pulau emas. Sumatera ini, kalau Jawa dari dulu memang pulau padi. Jawa Dwipa itu pulau padi, sedangkan kita Swarna Dwipa, pulau emas. Yang paling banyak emasnya ini di Aceh. Mendeleng waktu itu memang kerajaan Aceh. Tak heran Iskandar Muda menguasai nasional, betul nggak? Beliau mengirimkan pasukan dakwah sampai ke Papua yang mengislamkan Raja Ternate Tidore dan Raja Empat adalah pendakwah yang dibiayai dan diberi kapal oleh Sultan Iskandar Muda. Jangan main-main kalian dengan orang Aceh. Aku bangga dengan Aceh. Seorang sahabat namanya gelarnya Syekh Rukunuddin Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sudah berkubur di bukit di Baros pada tahun 48 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Dia sudah wafat, berarti masuk ke sininya sebelum itu dong. Betul. Berarti kita sudah kenal Islam sejak zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut pulau kita ini dengan ucapan Sumudra. Apa? Sumudra. Orang-orang pencari emas menyebut pulau kita ini Swarna Dwipa. Oleh karena itulah berdiri kerajaan pertama di Sumatera adalah bernama Kerajaan Sumudra. Rajanya Merah Sinu. Merah Sinu masuk Islam. Lapor ke khalifah kita waktu itu, khalifah dunia adanya di Mekah, Syarif Mekah. Oleh Syarif Mekah diberi surat. Merah Sinu dilantik jadi Raja Sumudra, sebab Rasulullah tahunya Sumudra. Diganti namanya menjadi Malikus Saleh, sama dengan Raja Mekah itu, Khalifah Islam waktu itu namanya Malikus Saleh. Maka di Aceh raja pertama yang bernama Merah Sinu itu diganti namanya menjadi Malikus Saleh. Paham? Beliau orang yang soleh, kuburannya saja menghadap langit, tidak pakai atap sama sekali, hanya di dinding kecil dari batu, daripada batu sungai. Nisannya batu sungai saja diletakkan. Betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anaknya Malikus Zohir masih seperti itu kuburannya, tapi sudah mulai ditutup dengan batu yang dibikin seperti sampan, ditutupkan di atasnya. Anaknya lagi Malikus Zohir tua. Cucunya Zainul Abidin dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Cina. Cheng Ho datang kemari menyerahkan hadiah kepada Raja Aceh Cakradonya, lonceng Cakradonya, tapi beliau Islam. Cheng Ho itu Islam. Kemudian beliau bawa cicit daripada Malikus Saleh yang namanya Zainul Abidin ke Cina untuk dididik jadi raja, harus pandai menulis membaca, buat irigasi, bikin bangunan dan sebagainya, tata negara. Sayang beliau wafat di Cina. Ditulis dalam sejarah, anak daripada Malikus Zohir II bernama Cainuli Api Tinggi. Tulisan Cinanya Zainul Abidin jadi Cainuli Api Tinggi. Dibawa oleh Cheng Ho dan wafat di sana. Di dalam Rihlah Batutah ada seorang pengelana dari Maroko namanya Ibnu Batutah. Beliau menuliskan bahwa beliau sempat singgah di Aceh di Kerajaan Sumudra. Rupanya Kerajaan Sumudra itu di Gedong Gelumpang 2, Aceh Utara. Kuburan-kuburan di situ semua. Dan beliau dijamu makan oleh Raja Malikus Zohir itu. Pergi sholat Jumat jalan kaki. Khutbah Jumat 2 kali memakai cara madhab Imam Asy-Syafi'i, ditulis Imam Syafi'i di situ. Kemudian beliau pulang dari masjid naik gajah dan menjamu makan Ibnu Batutah. Aceh adalah kerajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Imam Syafi'i. Tidak ada Syiah di sini, ada fitnah. Itu Aceh dulu itu Syiah semua. Loh, dari mana jalannya? Karena ada kuburan Syiah Kuala. Kepala atok kau.
Itu Syah Kuala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, paham? Terjadi tsunami. Ini kapal berapa ribu ton ini? 2.600 ton di laut sana, betul nggak? Diangkat tsunami berdiri, bukan begini dia, berdiri, jatuh sini, pam. Bayangkan kuburan Syekh Abdul Rauf Al-Mansur, aman damai. Tsunami itu loncat katanya, nggak berani melanggar kuburan Syekh kita. Cuma ke orang Islam jadi orang harus keramat, harus soleh. Kalau kita air paret aja masuk ke kubur kita. Ketika saya pergi ke Gelombang 2, tsunami saya sudah sini Pak. 4 bulan kemudian saya kembali lagi, bawa bantuan dari kawan-kawan untuk membantu ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mau berusaha jadi tukang jahit, macam-macam, kita bawa uang. Saya naik mobil dari Medan. Jadi dan saya di Jakarta. Di Gelombang 2 itu, dari ujung laut sana sampai kuburan raja-raja samudra itu, tiang listrik aja nggak ada. Tiang listrik itu hilang, entah kemana di bawah tsunami itu. Ajaibnya tsunami itu ketika sampai di pagar kuburan raja-raja Pasai, Samudra Pasai, belok dia, hanya satu tiang aja yang bengkok kecil gitu. Kuburan itu sedikit pun tidak disenggol oleh tsunami yang dahsyat itu. Jadilah soleh, hidup mulia, mati pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan orang Aceh tidak main-main. Sikoh menegakkan hukum, nggak pentak-pentuk. Satu hari, ini cerita, dengar baik-baik, dengar. Ini ditulis di legend di perpustakaan Belanda. Satu hari datanglah seorang anak muda menghadap Sultan Iskandar Muda ke istananya. Sultan sedang rapat dengan mufti-muftinya, ulama-ulamanya. Anak muda itu mohon menghadap. Kata Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda masuk. Dia bawa keris yang berlumuran darah. Kata raja, ada apa keperluanmu? Wahai tuanku raja, saya mohon maaf, saya baru membunuh orang. Siapa yang kau bunuh? Istri hamba, tuan raja, saya bunuh istri saya. Apa salah istrimu? Ketika aku pulang dari laut mencari nafkah, mencari ikan, kudapati istriku sedang berzina dengan seorang laki-laki. Aku tikam istriku sampai mati, tuan raja. Ini kerisnya. Silakan tuan raja hukum yang pantas untuk saya. Kata Sultan Iskandar Muda, kenapa nggak kau tikam sekalian pasangan laki-lakinya itu? Kenapa istrimu aja kau tikam laki-lakinya? Kenapa nggak kau matikan sekalian? Saya nggak berani, tuan raja. Pengecut kau! Saya nggak berani bukan karena pengecut, tuan raja. Saya tidak berani karena laki-laki yang menzinahi istri saya adalah seorang anak penguasa di negeri ini. Pucat Sultan Iskandar Muda. Dia punya anak laki-laki cuma satu, Merah Popo. Ucapkan namanya wahai anak muda. Sambil gemetar anak itu bilang, laki-laki yang menzinahi istri saya adalah pangeran mahkota negeri Aceh, Merah Popo, tuan raja. Raja Iskandar Muda bilang, panggil Merah Popo sekarang. Panggil, dihadapkan dalam sidang. Ulama hadas semua hadir. Wahai anakku, kau kenal laki-laki itu? Gemetar Merah Popo. Kenal ya. Apakah dia baru membunuh? Iya. Siapa dibunuhnya? Istrinya. Kenapa dibunuhnya istrinya? Merah Popo sambil bercucuran air mata dan gemetar dia bilang, karena istrinya berzina. Wahai ayahanda. Dengan siapa? Dengan saya ayahanda. Sultan berkata, hei para mufti, apakah hukuman bagi laki-laki yang sudah berumah tangga berzina? Apa hukumnya? Dirajam sampai mati, tuan raja. Dicabutnya keris, ditikamnya Merah Popo sampai mati. Maafkan aku anakku, kau harus mati dengan hukum agama Allah. Mati anaknya. Ditulis oleh Belanda, ini raja paling bodoh. Namanya KP, ya kan? Pangeran mahkota berzina itu mah biasa, dia orang penting. Kenapa harus dibunuh? Akhirnya Sultan Iskandar Muda tidak punya raja pengganti laki-laki, penggantinya perempuan. Karena anak laki-lakinya dihukum mati. Orang kafir Belanda mengatakan Raja Iskandar Muda bodoh, tapi seluruh ulama sedunia
mengatakan Sultan Iskandar muda seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari lihat anaknya kepalanya bergondol. Tidak lazim menggondol kepala kecuali sedang ihram. Sayyidina Umar panggil anaknya, anakku kau dari mana? Dari Mesir. Kenapa kepalamu gondol? Anak ini tertunduk. Saya melakukan perbuatan dosa. Apa? Saya minum minuman keras dan mabuk di Mesir. Sudahkah dilakukan hukum cambuk 40 kali? Sudah ayahanda. Oleh siapa? Amr bin As, gubernur Mesir. Bagus. Aku tanya sekali lagi, di manakah hukuman itu dilaksanakan wahai anakku? Di dalam istana Umar, di dalam istana Amr bin As wahai ayah. Tidak sah. Hukuman had pencambukan dan pancung itu wajib dilakukan di halaman masjid setelah sholat Jumat dan ditonton oleh seluruh rakyat di negeri itu. Besok habis Jumat kau harus dihukum ulang, dicambuk ulang, dan aku bapakmu yang akan melakukan pencambukan. Diikat habis Jumat dipukul, buk, 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 habis hukuman sekuat-kuat tenaga. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya lengser ke tanah. Berapa besarnya Umar bin Khattab? Pukulan ke-40, anaknya sudah lemas. Umar bin Khattab datang membisikkan ke telinga anaknya, wahai anakku, hukum Allah telah kulaksanakan kepadamu, dan Allah pun mudah-mudahan sudah menghapuskan dosamu. Tapi nak, aku minta satu permintaan darimu. Kalau kau ikhlas, kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak ikhlas kamu, aku pun tidak berhak melakukannya. Apa itu ayah? Untuk mengajari kaum muslimin yang melihat perbuatan hari ini. Maukah kau kutambahi satu pukulan lagi? Karena kau anak khalifah. Walaupun hukum Islam tidak ada, tapi aku minta. Mau? Untuk dakwah kepada orang-orang yang nonton ini nak. Kata anaknya, ayah, aku rela dipukul sekali lagi ayah. Maka Umar bin Khattab mengumumkan, anakku kupukul sekali lagi supaya kalian tahu ini jadi pelajaran. Saya penguasa negeri ini, Amirul Mukminin, tidak pandang bulu tentang hukum. Dipukulnya anaknya sekali lagi, bak, mati anaknya menghadap Allah SWT. Orang-orang yang tidak mengerti Islam akan mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang kejam. Tapi kita kaum muslimin mengatakan Umar bin Khattab adalah pahlawan Islam yang diridhoi Allah SWT. Patutlah Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan, jika Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, setan berjalan, setan akan minggir, tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kalau kita jalan, berkerubutan setan. Saya bangga hari ini saya bisa bicara di depan monumen tsunami ini, perahu apung, diceritakan kehebatan Sultan di Aceh yang istiqomah dengan agama, tidak ngeper dengan agama. Jangan gara-gara dia kelompok lain kita kejam menjalankan hukum. Giliran kelompok awak pura-pura buta. Atau orang Minang takanai diparui dikempihkan, takanai dimacor dipajamkan. Asal kena sama keluarga sendiri, kena sama partai sendiri, ayah kita bisa cincai loh. Tidak ada cincai dalam istilah orang Aceh, betul? Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Inilah Aceh sejak ribuan tahun. Mudah-mudahan Aceh sampai hari kiamat akan seperti ini insyaallah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Raih kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wariskan kebanggaan agama kepada anak cucu kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi seluruh dunia dan bagi khususnya negara kesatuan Republik Indonesia.